Oke. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat Bagaimana sore. kabarnya hari ini? Luar biasa. Meskipun saat ini kita hanya bisa belajar secara online, namun tidak akan menyurutkan semangat kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyembah nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu buah pujian, Ku bersyukur Bapak.
kami bersyukur karena anugerah Tuhan begitu ajaib bekerja dalam kehidupan kami. Hati kami bersyukur karena pertolongan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hati kami bersyukur karena kekuatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua, karena kami rindu firman-Mu berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan. Kami menolak setiap kuasa kegelapan yang mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Bila Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Terima kasih saudara sudah memainkan alat musik, memimpin pujian pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi pada sore hari ini. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kita baca ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi saya akan membacakan buat kita semua, saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, kita menemukan bersama-sama bahwa pilihlah pikiran yang benar. Nah, sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan tentang pilihlah pikiran yang benar. Sebuah peperangan sedang terjadi, sedang ada di sekitar kita mengenai berbagai macam situasi, dan memang luar biasa terjadi di seluruh dunia dimanapun berada. Mungkin kita tidak bisa melewatinya kadang-kadang, atau kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak sanggup untuk menjalaninya, kita tidak sanggup untuk melewatinya bersama-sama. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang telah bangkit dan menang itu memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Maka kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan yang sama pasti memberikan kemenangan kepada kita yang percaya kepadanya. Tuhan yang sama pasti memberikan kemenangan kepada kita semua yang berjalan di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup penuh dengan potensi adalah temukan kuasa pikiran dan kuasa perkataan dalam hidup kita. Kuasa pikiran dan perkataan itu datangnya dari Tuhan yang melalui firman-Nya. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena itu saudara dan saya dikasihi Tuhan, sasaran pertama musuh, sasaran pertama kuasa kegelapan adalah menyerang di area pikiran kita. Menyerang di area di mana kita menggunakannya untuk berpikir, untuk melakukan segala sesuatu. Sebenarnya kita menjalaninya, kita dilakukannya karena apa? Sebenarnya pikiran itu menentukan tujuan hidup kita semua. Pikiran itu menentukan bagaimana kita melangkah. Pikiran itu menentukan bagaimana kita melakukan sesuatu. Pikiran itu menentukan bagaimana kita akan membuat sesuatu yang berkenan atau tidak. Karena itu saudara saya, Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih pikiran yang mana yang kita lakukan, tindakan yang mana yang kita lakukan, supaya kita memuliakan Tuhan. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, pertanyaannya adalah, di manakah kita mengizinkan pikiran kita itu tinggal? Di manakah kita mengizinkan pikiran itu berjalan? Di manakah kita mengizinkan pikiran itu melakukan segala hal yang kita bisa bayangkan, yang kita bisa pikirkan, yang kita bisa mengimajinasikan dalam hidup kita? Karena itu saudara saya yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan tentang ketiga hal ini. Ada tiga hal yang kita merenungkan tentang pikiran yang kita izinkan. Di manakah kita mengizinkan pikiran? Yang pertama adalah saudara saya, kalau kita membaca dari teks ini, arahkanlah pikiran kita kepada hal-hal yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Dari ayat yang kita baca bersama-sama, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengarahkan pikiran kita, mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan.
kepada Tuhan yang berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, kepada Tuhan yang berbicara melalui setiap kota yang kita dengar, kepada Tuhan yang berbicara melalui berbagai macam karyanya yang dinyatakan melalui hidup kita, melalui orang-orang di sekitar kita yang memberi kesaksian yang baik, yang benar. Karena itu firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu saudara saya dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata kamu harus tunduk kepada Tuhan atau kamu harus mengikuti ini. Tuhan sudah memberikan kebebasan sejak di Taman Eden. Pilih sendiri. Artinya kita menggunakan pikiran ini untuk menentukan apa yang akan kita lakukan. Kebebasan diberikan Tuhan itu menentukan bagaimana kita berpikir, bertindak, dan melakukan segala sesuatu. Semuanya sekarang ada di tangan kita, saudara. Kadang-kadang kalau kita pegang HP ini, semuanya sudah tersedia. Apa yang kita lakukan itu berdasarkan pilihan kita, berdasarkan semua yang ada dalam diri kita. Karena itu saudara saya, sore hari ini saya mau mengajak Bapak Saudara untuk menentukan, merenungkan tentang ayat-ayat yang kita sudah baca sore hari ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas yang semuanya disediakan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara saya, Tuhan memberi kebebasan kepada kita, maka kita yang memutuskan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita mau nikmati, apa yang ingin kita jalankan, apa yang akan kita hidupi, apa yang kita lakukan, itulah ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu saudara saya mengajak kita untuk pilihlah pikiran yang benar, pilihlah pikiran yang baik, pilihlah tindakan-tindakan yang baik, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang indah, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu saudara saya, kita sudah mengarahkan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Artinya kita sedang mengarahkan pikiran kita untuk bersatu dengan pikirannya Kristus, pikirannya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, ayat yang ketiga. Nah karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, ubahlah pikiran kita, cara pandang kita. Kalau di dalam Yesaya berkata begini, Tuhan telah berjanji orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau orang-orang itu memikirkan apa yang dikatakan Tuhan, seperti orang-orang itu yang menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kesegaran yang baru. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Masa yang sukar yang kita alami sekarang ini, semua yang kita hadapi sekarang ini, Yesus berkata dalam dunia, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33b berkata, di dalam dunia dan kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu dan saudara, karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi kata-kata firman Tuhan yang kita renungkan ini mengajarkan kepada kita untuk memikirkan bahwa kalau Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, maka kita memkuatkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, diarahkan kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita, yang sudah memberikan kebebasan kepada kita, supaya kita mengalami pembaharuan hati, mengalami pembaharuan pikiran, supaya kita mengalami kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya berkata begitu, Yesaya 40 ayat 31. Karena itu saudara saya dikasih Tuhan, kalau kita mengakui bahwa kita ini sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan terbatas dan tidak bisa melakukan apa-apa, itu kenyataannya kita alami. Tetapi saudara dan saya, yang perlu kita lakukan adalah arahkan pikiran kita, arahkan hati kita kepada apa yang benar, apa yang dikatakan Tuhan, supaya kita mengalami kekuatan Tuhan, supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kita perlu lakukan adalah arahkan pandangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan berbicara kepada kita semua sebagai orang yang percaya. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua saudara, di mana kita mengizinkan pikiran kita tinggal. Yang kedua adalah ubahlah cara pandang kita.
Jika kita mau mengubah cara pandang kita, Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita, saudara. Cara pandang kita yang kita lakukan, mungkin setiap hari yang kita lakukan, setiap hari kita ubah untuk selalu memandang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di dalam Kristus. Kami menawan segala pikiran yang mengacaukan hidup kami, yang merendahkan hidup kami, yang membuat kami lemah, membuat kami sakit, membuat kami tidak semangat, membuat kami putus asa, membuat kami kecewa, membuat kami berpikir negatif, membuat kami mengalami berbagai macam hal karena kami mengizinkan pikiran kami menguasai hidup kami. Maka pada sore hari ini saya mengajak saudara, arahkanlah, ubahlah cara pandang kita supaya kita mengerti, mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara dan saya dikasihkan, kami menawan pikiran kami dan melakukannya di dalam Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang programkan dalam pikiran kita, mari kita merubah lagi supaya kita menawannya, supaya mengarahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berbicara kepada kita, Tuhanlah yang memberkati hidup kita. Supaya apa saudara-saudara? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kenapa? Karena kita mengubah cara pandang kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, maka Tuhan mengubah, memperbaharui roh kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita. Karena semua itu dirubah bukan berdasarkan kemampuan saudara dan saya, tapi berdasarkan kemampuan dan kekuatan Tuhan di dalam rohnya yang mengubahkan hidup kita. Karena itu saudara, ubahlah cara pandang kita dari yang tidak baik, dari yang negatif menjadi positif, dari yang tidak baik menjadi baik, dari tidak benar menjadi benar. Itulah yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita mengubah cara pandang kita, maka Tuhan pasti beracara di dalam hidup kita. Yang kita lakukan adalah kita menawan segala pikiran yang mengacaukan kita, yang membuat negatif, membuat kita lemah, membuat kita letih. Kita arahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan rohnya menguatkan dan meneguhkan hati kita supaya kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sedang memprogram kembali pikiran kita, memprogram kembali hati kita supaya diperbaharui hari demi hari. Karena itu Tuhan yang kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan pasti memperbaharui hidup kita, membuat kita kuat, membuat kita semangat. Kenapa? Supaya kamu diperbaharui, maka kita bisa mengalami pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, dan memperbaharui segala hal. Dalam Korintus pasal 10 ini, saudara-saudara berarti bahwa kita jangan tinggal di dalamnya, kita jangan tinggal di dalam semua pikiran negatif, kita tidak tinggal di dalam sebuah pikiran yang tidak aman, yang tidak menjamin pikiran kita, tapi kita mau tinggal di dalam Tuhan yang menjamin hidup kita, karena Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami terobosan, mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan, mengalami kekuatan kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi yang kita lakukan adalah arahkan pikiran kita, ubahlah cara pandang kita supaya kita melihat apa yang diarahkan Tuhan, yang dikerjakan Tuhan, dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Ubah pikiran-pikiran pesimis, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar. Ubahlah supaya kita memiliki pikiran yang positif. Apa yang kita hadapi hari ini diubahlah bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hati kita, sehingga kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita lihat dalam Filipi, yang kata begini. Filipi pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-18. Itu semua yang baik, semua yang benar. Filipi pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab berbicara kepada kita semua sebagai orang percaya, damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal dan pikiran kita dan memelihara kita. Kenapa? Karena kita mengarahkan pikiran kita, kita mengubah pikiran kita
dan memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang benar, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena apa? Karena kita sedang memikirkan hal-hal yang baik, maka pasti kita memilih semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang benar, semua yang mulia. Itu yang kita pikirkan. Di ayat yang ke-7 di Filipi ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kalau kita memikirkan semuanya, kita mengubah cara pandang kita, memiliki pikiran memilih hal-hal yang lebih tinggi, lalu kita mengubah cara pandang kita, maka kita memikirkan sebuah yang baik. Kenapa? Karena damai sejahtera ada di dalam semuanya itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Sehingga pada akhirnya Paulus berkata di dalam tulisan Filipi ini, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu memberikan damai sejahtera kepada kita, maka kita patut memikirkan. Kalau hal-hal yang tidak benar itu berarti bukan berasal dari Tuhan. Yang membuat kita tidak damai sejahtera, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita tidak mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Jamin itu bukan dari Tuhan. Karena itu saudara saya, arahkan pandangan kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan, hal yang lebih tinggi, hal yang baik, dan ubah cara pandang kita, maka kita pasti memikirkan semua yang baik. Kita pasti mengabaikan, berusaha untuk mengabaikan hal-hal yang negatif, yang melemahkan iman kita, yang membuat kita goyah, yang kadang-kadang kita hadapi sakit, penyakit yang bertahun-tahun kita tidak mengalami pemulihan. Arahkan pandangan dan pikiran kita kepada Tuhan yang sanggup melakukan semuanya, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Sehingga kita berpikir bahwa, oh ternyata kalau saya memikir hal-hal yang baik, yang benar dari Tuhan, maka Tuhan pasti beracara dalam hidup saya. Oleh karena itu, jadikanlah hidup kita orang percaya, iman kepada Tuhan, dan yakini bahwa hidup kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah, kalau kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan sukacita, hal-hal yang positif, hal-hal yang menarik, membuat kita tidak putus asa, membuat kita tidak lemah, membuat kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak benar, tetapi membuat kita sukacita, membuat kita bersemangat, membuat kita enjoy melakukan semuanya. Kenapa? Karena kita sedang melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang benar, supaya hati dan pikiran kita, otak kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang kita sirami terus-menerus, yang kita pelihara terus-menerus, yang kita manjakan terus-menerus, yang kita lakukan terus-menerus, maka kita akan bertumbuh menjadi orang percaya yang memikirkan hal-hal yang benar, orang percaya yang memikirkan hal-hal yang baik. Karena itu, mari kita memilih menyingkirkan, membuang hal-hal yang negatif, membuang hal-hal yang tidak benar, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita sebagai orang yang percaya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita merenungkan hal-hal ini dengan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Dari Revi saja, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihi Tuhan,
benar bahwa hari ini engkau menghadapi tantangan. Mungkin benar bahwa engkau hari ini menghadapi sakit penyakit yang seringkali engkau hadapi. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkan pandanganmu, arahkan pikiranmu, libatkanlah Tuhan dan jadikanlah pikiranmu memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dari Tuhan. Maka Tuhan pasti beracara dalam hidup. Tuhan pasti menyembuhkan hidupmu. Tuhan pasti menguatkan engkau. Tuhan pasti memulihkan engkau. Arahkan pikiranmu dan sembahlah Dia. Ucapkan syukur kepadanya. Pikirkan hal-hal yang baik. Wah Tuhan, benar hari ini saya masih sakit, tetapi besok saya tidak mengalami sakit. Besok saya sudah sembuh. Besok saya sudah mengalami pemulihan. Hari ini yang kami hadapi keadaan seperti ini, kami percaya Tuhan sudah memulihkannya. Tuhan sudah menyembuhkannya. Tuhan sudah memulihkan segala keadaan yang kami hadapi. Renungkanlah firman Tuhan pada sore hari ini dan praktekkanlah dalam hidupku hari demi hari. Aku memikirkan hal-hal yang baik. Aku mengarahkan pandanganku, hatiku kepada Tuhan yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, yang sudah menang, yang sudah melewatinya bersama dengan aku. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan untuk meraih pikiran-pikiran yang baik dari Tuhan, untuk menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, untuk menerima kesembuhan dari Tuhan, untuk menerima pemulihan dari Tuhan, untuk menerima pembaharuan hati dari Tuhan, untuk menerima semua yang baik dari Tuhan. Arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersatu dalam doa pada sore hari ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mengarahkan hati kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang sanggup memulihkan kondisi kami, yang sanggup memulihkan kesehatan kami. Karena kami tahu Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa, maka kami memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan, kesehatan yang Tuhan sediakan, kesempurnaan yang Tuhan sediakan, pemulihan yang Tuhan sediakan, kekuatan yang Tuhan sediakan, sukacita yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Bersama-sama dengan anggota keluarga kami mau memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Pikirkanlah hal-hal yang baik yang dari Tuhan, maka kita mengalami kekuatan ilahi, kesembuhan ilahi, pertobatan ilahi, pemulihan ilahi yang datang dari Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kami mengarahkan pikiran kami untuk memikirkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Kami mau mempraktekannya dalam hidup kami hari demi hari, supaya kami mengalami kekuatan kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Karena roh Allah yang sanggup memperbaharui hati kami, memperbaharui pikiran kami, memperbaharui seluruh kondisi keadaan kami, dimanapun kami berada. Apapun keadaan yang kami hadapi, apapun masalah yang kami hadapi, apapun sakit penyakit yang kami hadapi, kami tahu Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melakukannya, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, diberkatilah oleh kuatan kuasa Tuhan, diberkatilah oleh anugerah Tuhan, memulihkan seluruh kondisi keadaan bangsa ini, seluruh orang-orang yang mengalami kehilangan anggota keluarga, seluruh orang-orang yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam keterbatasan apapun, semua kondisi yang kurang menyenangkan di tengah-tengah pandemi ini. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memulihkan keadaan kami, Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kami, karena kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, semua yang baik, semua yang benar, untuk kami pikirkan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, dan pujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian doa yang best. Daerahku
memberkati dan melindungi hidup kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan mengurapi dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Kiranya kesehatan dan kekuatan kita terima berkat kasih Allah, pertolongan di dalam Roh Kudus, dan anugerahnya yang melimpah dalam hidup kita. Kita terima di dalam persekutuan yang Roh Kudus yang itu kita menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang.